Salam dan bahagia. Minggu ini kita akan mempelajari materi tentang pembelahan sel. Bagaimana mekanisme penurunan sifat, dalam hal ini adalah gen, pada saat pembelahan sel terjadi. Nah, akan dibahas sedikit mendalam pada bab ini. Apa itu pembelahan sel? Nah, jadi pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Nah, terdapat 3 proses pembelahan sel berdasarkan jenis makhluk hidup. Yang pertama yaitu pembelahan sel pada aseluler. Contohnya pada virus dan retrovirus yang digolongkan sebagai makhluk hidup aseluler di luar kelompok organisme prokariotik dan eukariotik. Nah, seluruh makhluk hidup dan virus serta retrovirus melakukan proses pembelahan sel untuk memperbanyak diri. Nah, pada perbanyakan sel virus dilakukan di dalam sel inangnya. Yang kedua yaitu pembelahan sel pada prokariotik. Nah, prokariota atau bakteri ini bereproduksi melalui tipe pembelahan biner, yakni pembelahan menjadi setengahnya. Sebagian besar gen bakteri terdapat pada kromosom tunggal yang terdiri atas DNA sirkuler dan protein. Nah, walaupun bakteri lebih sederhana dari sel eukariotik, namun replikasi genomnya secara teratur dan pendistribusian salinannya secara sama ke kedua sel anak masih sulit dimengerti. Nah, yang ketiga yaitu pembelahan sel pada eukariotik. Makhluk hidup eukariotik yang berpihak secara seksual, baik hewan, manusia, dan tumbuhan, melakukan reproduksi untuk mempertahankan spesiesnya. Tubuh makhluk hidup tumbuh karena adanya pembelahan sel. Nah, gamet-gamet dibentuk melalui pembelahan sel. Pembelahan sel tersebut atau biasa disebut reproduksi sel terdiri atas 2 macam, yaitu secara mitosis dan meiosis. Berlangsungnya reproduksi ini melalui suatu tahapan atau fase. Pada tahap demi tahap terjadi perubahan dari kedudukan kromosom, sehingga berdasarkan kedudukan kromosom inilah dapat dilihat fase-fase pembelahannya. Secara umum pembelahan sel mencakup 2 proses utama, yakni mitosis dan sitokinesis. Mitosis yaitu pembelahan sel yang sebenarnya membentuk 2 sel, disebut dengan sitokinesis. Sebelum sel eukariot membelah nukleusnya harus mengalami mitosis, yaitu suatu pembelahan kompleks yang secara tepat menyebarkan kelompok kromosom kepada masing-masing nukleus sel anak. Kemudian yang sitokinesis, mitosis menjamin bahwa masing-masing sel yang baru mengandung kromosom dalam jumlah dan jenis yang sama dengan yang terdapat pada sel induk aslinya. Secara umum, siklus sel terdiri dari 2 periode, yaitu interfase yang meliputi fase G1, S, dan G2. Fase G1 merupakan periode presintesis. Kemudian fase S merupakan periode sintesis dan G2 merupakan fase postsintesis. 2 fase pembelahan sel yang terdiri atas fase mitosis dan sitokinesis. Nah, fase mitosis terdiri atas beberapa fase, yaitu fase profase, kemudian fase metafase, fase anafase, dan fase telofase. Di antara profase dan metafase, sebagian penulis atau peneliti mengemukakan adanya fase prometafase. Fase-fase pembelahan mitosis di atas merupakan fase yang ekstrim. Selama periode interfase, kromosom tidak tampak disebabkan karena materi kromosom dalam bentuk benang-benang kromatin dan komponen-komponen makromolekulnya
didistribusikan di dalam inti. Nah, selama siklus sel terjadi, perubahan-perubahan tersebut, terutama komponen-komponen kita dari sel seperti DNA, RNA, dan berbagai jenis protein. Nah, duplikasi DNA berlangsung selama khusus interfase yang disebut fase sintesis atau periode S. Nah, periode sintesis didahului oleh periode G1 dan diikuti oleh periode G2. Nah, pada tahap ini maka penurunan sifat terjadi pada periode S, yaitu periode sintesis. Selama pembelahan sel, inti mengalami serangkaian perubahan-perubahan yang sangat kompleks, terutama perubahan-perubahan kandungan intinya. Pada saat pembelahan sel berlangsung, membran inti dan nukleus menjadi tidak tampak dan substansi kromatin mengalami kondensasi menjadi kromosom. Pembelahan sel terjadi melalui tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap ini bertujuan untuk mengatur informasi genetik induk yang akan diturunkan kepada sel anakan. Nah, berdasarkan pada atau tidaknya tahap-tahap tertentu dalam pembelahan sel, maka pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel prokariotik. Dapat kalian lihat bahwa sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom berbentuk sirkuler. Saat sel prokariotik akan membelah, maka terjadi penggandaan atau duplikasi kromosomnya terlebih dahulu. Setelah duplikasi kromosom itu selesai dilakukan, maka mesosom dari sel prokariotik akan membantu memisahkan sitoplasma sehingga terbentuklah 2 sel anakan yang baru. 2 sel anakan ini memiliki kromosom yang identik dengan sel induknya. Dapat kalian lihat selama pembelahan amitosis pada sel prokariotik ini berlangsung, kalian tidak akan melihat adanya tingkah laku ataupun formasi kromosom, disebabkan karena jumlah kromosom pada sel prokariotik hanya 1. Mitosis merupakan proses pembelahan inti dalam sel eukariotik yang secara konvensional terbagi menjadi 5 tahap. Mitosis mempertahankan jumlah kromosom dengan cara menempatkan kromosom hasil replikasi secara seimbang ke masing-masing nukleus anakan. Nah, dalam mitosis, kromosom berada dalam jumlah yang tetap selama proses pembelahan. Selama mitosis, setiap tahapan harus berlangsung dengan sempurna. Karena kehilangan kromosom selama proses pembelahan dapat menyebabkan perubahan pada tanaman dewasa, atau mungkin bisa terjadi mutasi. Tahapan selama mitosis adalah interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase merupakan tahap pertama mitosis. Nah, saat kromatin terkondensasi, spindel mitosis mulai terbentuk dan nukleolus hilang, namun nukleus tetap utuh. Kemudian prometafase, tahap kedua mitosis, ketika kromosom-kromosom diskret yang terdiri atas kromatid-kromatid yang muncul dan mikrotubulus melekat ke kinetokor kromosom. Kemudian setelah itu lanjut ke metafase, yaitu tahap ketiga mitosis, saat spindel sudah lengkap dan kromosom-kromosom melekat ke mikrotubulus pada kinektor serta berjejer di lempeng metafase. Nah, tahapan ini merupakan tahap mitosis paling lama, sekitar 20 menit. Kemudian masuk ke dalam anafase, merupakan tahap mitosis paling pendek, hanya berselang beberapa menit saja. Protein kohesin membelah, memisahkan kromatid saudara secara tiba-tiba.
Kedua kromosom bergerak menuju masing-masing kutub. Sel memanjang saat mikrotubulus non-kinetochore mendorong ke kutub yang berbeda. Kemudian setelah itu lanjut ke telofase. Nah, telofase tidak ada gelendang mitotik. Dua nukleus anakan yang terbentuk dalam sel masing-masing memiliki kromosom yang identik. Nah, kromosom menjadi kurang terkondensasi. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma biasanya sudah berlangsung cukup jauh pada akhir telofase, sehingga sel anakan muncul tak lama setelah mitosis berakhir. Sitokinesis sel hewan terjadi melalui penyibakan yang membagi sel induk menjadi dua dengan cincin kontraktil filamen aktin. Nah, sitokinesis tumbuhan terjadi karena lempengan sel terbentuk di tengah sel dan tumbuh sampai membrannya berfungsi dengan membran plasma sel induk. Pengaturan proses pembelahan sel yang luar biasa itu menjamin setiap sel anak akan menerima kromosom dan dalam jumlah dan jenis yang pasti sama dengan yang dimiliki oleh sel induknya. Kemudian setiap dari organisme multiseluler mempunyai jumlah dan jenis kromosom yang pasti sama dengan sel-sel lainnya. Nah, jika satu sel harus menerima kromosom yang jumlahnya kurang atau lebih banyak dibanding jumlah kromosom yang seharusnya karena suatu kelainan fungsi sel selama proses pembelahan, akan menghasilkan sel yang menunjukkan tanda-tanda abnormal dan kemungkinan tidak mampu hidup. Nah, kenyataan bahwa sel mengandung informasi genetik yang diperlukan bagi setiap sifat dari organisme akan mampu menjelaskan mengapa suatu sel tunggal yang diambil dari tumbuhan dewasa yang telah berdiferensiasi sepenuhnya dan ditanam pada kondisi yang cocok bagi kultur sel akan mampu berkembang menjadi suatu tumbuhan baru yang lengkap. Yang kedua, yang ketiga yaitu meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel termodifikasi pada organisme yang bereproduksi secara seksual. Nah, terdiri atas 2 kali pembelahan sel namun hanya 1 kali replikasi DNA. Meiosis merupakan proses pembelahan sel gamet untuk menghasilkan sel haploid. Jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel asli. Nah, meiosis terjadi 2 kali. Yang pertama, sel akan mengalami pengurangan jumlah kromosom, yaitu tahap meiosis 1, dan sister kromatid terpisah. Proses ini identik dengan mitosis pada tahap meiosis 2. Nah, kedua proses pembelahan sel ini, mitosis dan meiosis, pada dasarnya akan mengalami tahapan yang sama selama proses pembelahan, seperti kromosom menebal, kromosom berada di tengah-tengah sel, dan kemudian bergerak ke arah kutub, dan akhirnya membelah. Perbedaan keduanya adalah pada bagaimana interaksi kromosom homolog menghasilkan kromosom separuh dari induknya. Kalau mitosis sama persis, kalau meiosis separuh dari kromosom induknya. Nah, interfase pada meiosis terjadi hanya sekali, yaitu pada awal meiosis 1. Sehingga replikasi DNA hanya terjadi 1 kali, walaupun meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Profase 1 pada meiosis dibagi menjadi 5 tahap, yaitu leptonema, zigonema, paginema, diplonema, dan diakinesis. Leptonema kromosom mulai terkondensasi, zigonema pasangan-pasangan kromosom homolog bertemu dan digabungkan oleh struktur protein seperti pita yang disebut kompleks sinaptonema atau bivalen. Kemudian paginema, sinapsis terbentuk, salah satu kromosom non-saudara atau tetrat mengadakan pindah silang.
Bagian yang mengadakan pindah silang dinamakan kiasmata. Kemudian diplonema, kompleks sinaptonema mulai hilang, kiasmata masih terlihat. Diakinesis, kromosom terkondensasi maksimal, membran nukleus menghilang, dan spindel mitosis terbentuk. Profase 1, kromosom terkondensasi, dan masing-masing kromosom homolog berpasangan. Nah, pindah silang atau crossing over secara acak terjadi. Setiap pasangan homolog memiliki satu atau lebih kiasmata atau tempat terjadinya pindah silang. Nah, itu kenapa ada penyimpangan hukum Mendel pada bab sebelumnya yang membahas tentang pautan dan pindah silang. Pindah silang ini terjadi pada saat pembelahan sel pada tahap meiosis. Metafase 1, pasangan kromosom homolog berada pada lempeng metafase. Kedua kromatid dari satu homolog melekat ke satu mikrotubulus kinektor dari salah satu kutub gelendong. Anafase 1, penguraian kohesi yang mengakibatkan homolog memisah. Kemudian homolog bergerak ke kutub yang berbeda. Telofase 1, tiap anakan sel memiliki set haploid lengkap atau disebut haploid bersister kromatid. Sebagian sister kromatid telah termodifikasi akibat pindah silang. Kromosom tidak terurai. Ini akan berlanjut ke meiosis tahap 2. Dilanjutkan sitokinesis pertama. Nah, profase yang kedua, gelendong terbentuk. Kromosom rekombinan haploid, membran nukleus hilang. Kemudian metafase 2, kromosom berada pada lempeng metafase. Anafase 2, kromatid bisa terpisah karena penguraian protein-protein yang menggabungkan kromatid-kromatid saudara di sentromer atau sister kromatid ya. Kemudian telofase 2, nukleus terbentuk. Kromosom terurai menjadi kromatin, menghasilkan 4 sel anakan haploid yang tak terreplikasi. Masing-masing dari keempat sel anakan berbeda secara genetik dengan sel anakan lain dan juga sel induk. Kemudian dilanjutkan sitokinesis kedua. Nah, hubungan pembelahan meiosis dengan pindah silang. Pada fase profase 1, kromosom homolog membentuk pasangan yang dinamakan bivalen. Proses berpasangan kromosom homolog disebut sinapsis. Kemudian setiap anggota bivalen membelah memanjang sehingga terbentuk 4 kromatid. Nah, keempat kromatid pada satu bivalen dinamakan tetrat. Selama sinapsis inilah dapat terjadi pindah silang atau crossing over. Nah, pindah silang merupakan peristiwa penukaran segmen dari kromatid dalam sebuah tetrat dan pindah silang terjadi antara kromatid-kromatid yang tidak berpasangan. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas. Proses terakhir ini meliputi pemecahan dan penggabungan kembali hanya 2 dari keempat benang pada titik mana saja pada kromosom tersebut. Nah, adanya pindah silang dapat memperbesar variasi genetik keturunan, yakni bila 2 gen atau lebih berada dalam satu kromosom, maka pindah silang dapat menghasilkan gamet yang memiliki gen yang pada awalnya tidak ada. Karena terjadi pindah silang, maka menghasilkan gamet yang memiliki kromosom dari tipe rekombinan.
Nah, ini pembelahan meiosis dan non-disjunction atau gagal berpisah merupakan peristiwa tidak memisahnya sepasang kromosom selama pembelahan sel atau pada tahap meiosis. Hal ini terjadi selama pembentukan gamet-gamet atau gametogenesis, yakni saat berlangsungnya meiosis. Pasangan kromosom atau kromosom homolog dalam sel induk gamet dalam keadaan normal akan memisah sehingga gamet memiliki separuh dari jumlah kromosom yang dimiliki oleh individu. Namun demikian, pada fase anafase 1 dapat terjadi peristiwa tidak memisahnya pasangan kromosom karena pengaruh tertentu, sehingga tetap berkumpul sebagai pasangan. Bisa jadi karena ada faktor kimia atau faktor fisika. Peristiwa itu dinamakan non-disjunction yang biasa terjadi pada fase anafase 1. Peneliti Korebima pada tahun 1991 mengemukakan bahwa peristiwa gagal berpisah dibedakan atas gagal berpisah primer dan gagal berpisah sekunder. Gagal berpisah primer terjadi pada turunan pertama. Nah, sampai ini materi pembelahan sel. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi melalui grup WhatsApp pada kelas masing-masing ya. Nah, materi lain juga dapat diakses melalui YouTube channel saya, bisa diakses, dan Google Site saya. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol lonceng untuk video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Salam.